seorang kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dana bantuan sosial. Tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk pengembangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. KIP, dana bos, banyak hancur ini. Nggak usah tambah kalau memang korupsi. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arya Wisnu atau bisa dipanggil Arya. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Medan. Yang saya hormati Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat. Hadirin yang saya hormati, hari ini saya ingin menyampaikan pidato singkat tentang maraknya korupsi di Indonesia. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman. Korupsi di Indonesia satu masalah besar yang terus muncul baik di media, pemerintahan, bahkan di tingkat daerah. Kita semua setuju bahwa korupsi adalah salah satu penghambat terbesar maju atau tidaknya bangsa kita. Kita bukan hanya menyaksikan kasus korupsi satu atau dua kali. Hampir setiap minggu ada berita baru. Ironisnya, pelakunya sering merupakan orang-orang yang kita harapkan menjadi panutan atau pejabat, tokoh publik, orang yang diberi kekuasaan dan dipercaya untuk mengelola uang negara. Namun, sayangnya amanah tersebut tidak selalu digunakan sebagaimana mestinya. Dampak dari korupsi ini sangat besar. Ketika uang negara dikorupsi, yang rugi adalah kita semua. Jalan raya tidak dibangun dengan baik, fasilitas rumah sakit jadi kurang, sekolah di daerah terpencil tidak diperhatikan, bantuan sosial tidak sampai kepada orang yang membutuhkan, dan program pembangunan menjadi terhambat. Yang lebih parah lagi, korupsi juga merusak kejujuran dan mentalitas bangsa. Ketika korupsi dianggap biasa, maka nilai moral mulai turun. Anak-anak bisa saja berpikir bahwa korupsi itu bukan hal serius. Inilah yang kita harus cegah. Hadirin yang saya hormati, kita sadar bahwa korupsi tidak muncul secara tiba-tiba. Korupsi biasa bermula dari hal-hal kecil, dari kebiasaan berbohong, mencontek, mencari jalan pintas, dan tidak jujur dalam hal sepele. Kita kebiasaan buruk itu dibiarkan, lama-lama akan terjadi di skala yang lebih besar. Karena itulah generasi muda memegang peran penting dalam memberantas korupsi. Karena kita belum menjadi pejabat atau pemimpin, tapi kebiasaan jujur yang kita bentuk sejak sekarang akan menjadi karakter ketika kita dewasa nanti. Kita bisa memulai dari hal sederhana seperti tidak mencontek, tidak mengambil barang yang bukan milik kita, tidak berbohong meskipun sedikit, dan berani mengatakan tidak pada perbuatan curang. Kalau kita berani jujur dari sekarang, maka nanti ketika kita memegang jabatan atau tanggung jawab, kita tidak akan tergoda melakukan korupsi. Hadirin sekalian, Indonesia adalah negara yang besar dan kaya. Kita punya sumber daya alam, budaya, dan potensi yang luar biasa. Namun, semua ini bisa terhambat jika korupsi tidak dihentikan. Korupsi adalah musuh bersama. Korupsi bisa dihadapi bukan hanya dengan hukuman, tapi dengan membangun karakter bangsa yang jujur dan bersih. Karenanya, mari kita jadikan diri kita bagian dari perubahan, mulailah dari diri sendiri. Dari hal yang paling kecil, dari kejujuran sehari-hari. Kita mungkin tidak bisa memperbaiki semua masalah sekaligus, tapi kita bisa mulai dari sikap kita. Sebagai penutup, saya mengajak kita semua untuk menjadi generasi yang memiliki integritas, generasi yang berani jujur, dan generasi yang tidak mudah tergoda oleh keuntungan instan. Jika kita bersama-sama menjaga nilai kejujuran,
maka Indonesia akan memiliki masa depan yang lebih baik dan lebih bersih dari korupsi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.